Malam itu Mas Arifin pun mulai menceritakan kisah hidupnya padaku. Aku pun siap sedia mendengarkan kisah Mas Arifin. Aku benar-benar ingin tahu kenapa laki-laki segagah dan setampan Mas Arifin bisa menjadi seorang gay. Dan beginilah cerita Mas Arifin padaku. Namaku Arifin. Aku anak kelima dari 6 bersaudara. 5 dari kami bersaudara adalah laki-laki. Hanya adik bungsuku yang seorang perempuan. Ayahku seorang petani di kampung. Demikian juga ibuku. Kami sekeluarga memang tinggal di kampung. Namun sejak lulus SMA, aku pun memutuskan untuk merantau ke kota untuk kuliah dan juga sambil bekerja. Ayah dan ibuku memang tidak mampu membiayai aku kuliah. Semua kakak-kakakku juga tidak ada yang kuliah. Bahkan kakak tertuaku hanya lulusan SD. Tapi aku tidak ingin mengikuti jejak kakak-kakakku yang tidak bersekolah dan menikah dini. Semua kakak-kakakku hanya bekerja di kampung. Ada yang jadi petani dan ada juga yang hanya menjadi buruh. Sejak kecil, aku memang terkenal sebagai anak yang pintar. Aku selalu juara kelas. Karena itu, aku tidak ingin menyia-nyiakan kepintaranku tersebut. Aku pun meminta restu kepada orang tuaku untuk pergi ke kota mencari pekerjaan dan juga untuk kuliah. Awalnya, semua terasa berat bagiku, karena aku tidak punya kenalan di kota. Tapi dengan tekadku yang kuat, aku akhirnya berhasil menyelesaikan kuliahku sambil tetap bekerja. Aku pun kemudian melanjutkan kuliah untuk meraih gelar S2ku. Aku benar-benar melakukan semuanya sendiri. Berbagai pekerjaan pernah aku jalani selama aku tinggal di kota. Namun aku tidak pernah menyerah, meskipun aku hanya sendirian di kota ini. Dan untuk urusan cinta, aku memang sedikit kurang beruntung. Bukan karena aku tak laku, tapi karena aku memang punya selera yang berbeda dari laki-laki pada umumnya. Aku lebih punya ketertarikan pada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan sebagaimana seharusnya. Namun, hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Ada kisah pilu yang aku alami hingga aku punya selera yang berbeda. Kisah pilu itu terjadi pada saat aku pertama kali datang ke kota. Saat itu aku masih sangat muda. Aku baru saja lulus SMA. Seorang laki-laki paruh baya saat itu, namanya Mas Doni, menjanjikan aku sebuah pekerjaan. Karena aku memang butuh pekerjaan, aku pun menuruti saja setiap perkataan laki-laki tersebut. Tapi ternyata Mas Doni hanya memanfaatkanku. Ia berjanji akan memberikan aku pekerjaan dengan syarat aku harus bersedia melayaninya untuk memenuhi hasratnya yang menyimpang. Aku ingin menolak waktu itu, tapi demi mendapatkan pekerjaan, aku pun mencoba mengikuti keinginan laki-laki bejat itu. Hampir sebulan aku tinggal berdua bersama Mas Doni, dan hampir setiap malam aku harus memenuhi hasratnya. Namun Mas Doni tak kunjung memberikan aku pekerjaan. Setiap kali aku mempertanyakan tentang pekerjaan yang dijanjikannya, ia selalu memberikan aku harapan dan minta aku untuk tetap sabar menunggu. Aku mencoba menunggu awalnya, namun lama-kelamaan aku mulai curiga kalau Mas Doni hanya sekedar memberi janji padaku. Ia hanya menginginkan tubuhku. Ia hanya memanfaatkanku. Padahal ia sebenarnya tidak punya pekerjaan apa-apa untukku selain melayaninya. Menyadari hal tersebut, aku pun berinisiatif untuk melarikan diri.
Aku ingin pergi dari kehidupan Mas Doni. Aku tak ingin selamanya terkurung dalam janji-janji laki-laki itu. Dan aku pun akhirnya benar-benar kabur dari rumah Mas Doni. Aku berhasil kabur dan mulai mencari pekerjaan dengan caraku. Aku memang berhasil mendapatkan pekerjaan dan juga aku pun kemudian bisa kuliah. Tapi ada satu hal yang tersisa dari kejadianku dengan Mas Doni, yakni seleraku terhadap perempuan. Dulu aku selalu mengagumi sosok perempuan. Aku bahkan pernah pacaran dengan perempuan ketika SMA. Tapi sejak kejadian yang aku alami bersama Mas Doni, aku tiba-tiba saja lebih sering memikirkan sosok seorang laki-laki dalam hidupku. Semakin lama, hal tersebut semakin besar aku rasakan. Aku merasa tersiksa dengan semua itu. Bayangan aku melakukan hal tersebut bersama Mas Doni masih sering melintas dalam pikiranku. Dan aku juga sering menghayalkan hal tersebut. Bahkan aku menghayalkannya dengan beberapa orang laki-laki yang aku kenal. Untuk menutupi hal tersebut, aku pernah mencoba pacaran dengan perempuan, teman kampusku. Tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa terhadap pacar perempuanku tersebut. Aku justru semakin sering memikirkan laki-laki dalam hidupku. Karena sudah tidak mampu lagi menahan perasaanku, aku pun memutuskan pacar perempuanku dan mencoba berselancar di dunia maya. Aku mencoba mencari laki-laki yang punya selera yang sama denganku. Sampai akhirnya aku bertemu Dito, seorang pemuda tampan yang waktu itu bekerja di sebuah minimarket. Dito lebih muda 1 tahun dariku, namun ia sudah cukup berpengalaman dalam dunia gay. Karena merasa sama-sama tertarik, aku dan Dito pun sepakat untuk menjalin hubungan asmara, tentu saja secara diam-diam. Sejak pacaran dengan Dito, aku pun seolah telah menemukan apa yang aku cari. Aku merasa kalau saat itu, aku telah menjadi diriku sendiri, diriku yang sebenarnya. Aku sangat menikmati dunia itu. Bersama Dito, aku merasakan kebahagiaan. Hidupku terasa lengkap dan indah. Namun hubungan kami hanya bertahan lebih kurang 2 tahun. Karena setelah hampir 2 tahun hubungan kami, Dito tiba-tiba menghilang. Dito seperti sengaja menghindariku. Aku tak pernah tahu apa alasannya. Mungkin ia merasa bosan atau ia telah menemukan laki-laki lain. Aku tak pernah mendapatkan jawabannya. Namun yang pasti, sejak saat itu aku tak lagi pernah bertemu dengan Dito. Aku pun belajar untuk melupakan Dito dan mencoba menjalani kehidupanku lagi meski tanpa Dito. Setahun kesendirianku, aku pun kemudian bertemu dengan Arya, seorang laki-laki paruh baya yang saat itu sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi aku dan Arya saling tertarik. Kami pun menjalin hubungan asmara. Namun hubunganku dengan Arya tidak bertahan lama karena aku tidak bisa berbagi Arya dengan istrinya. Aku selalu merasa cemburu setiap kali Arya harus pulang ke rumah istrinya. Padahal dari awal perjanjian kami memang seperti itu. Namun karena aku terlalu mencintai Arya, aku pun memberikannya pilihan antara bertahan denganku tapi ia harus menceraikan istrinya, atau tetap hidup bersama istrinya dan melepaskanku. Arya jelas saja lebih memilih istrinya. Selain karena ia lebih dulu bersama istrinya dibanding aku, juga karena sudah jelas sekali hubungannya denganku tidak akan bertahan lama.
Aku pun akhirnya harus melepaskan Arya, meskipun hatiku sakit karenanya. Tapi aku tidak ingin menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri, karena hal itu sangat menyiksaku. Aku pun kembali dengan kesendirianku. Aku lebih fokus pada kuliah dan pekerjaanku. Sampai kemudian aku pun lulus kuliah. Aku kemudian mengajukan diri untuk menjadi seorang asisten dosen, sambil tetap menjalankan usaha desain grafis onlineku. Dan saat itulah aku bertemu Mas Angga. Dia seorang dosen dan juga seorang duda. Mas Angga memintaku untuk menjadi asisten dosennya. Aku setuju dengan syarat aku diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2-ku. Aku dan Mas Angga pun menjadi dekat. Aku jadi tahu semuanya tentang Mas Angga. Istri Mas Angga meninggal beberapa tahun yang lalu dengan meninggalkan seorang putri dan juga seorang putra. Putrinya sudah berusia 16 tahun, sedangkan putranya sudah berusia 12 tahun. Mas Angga memang sudah berusia 42 tahun waktu itu. Namun, raut ketampanannya masih terlihat jelas. Sisa-sisa kegagahannya masih terlihat, meski sekarang tubuhnya sedikit gempal. Mendengar semua kisah hidup Mas Angga dan juga karena ketampanan dan kegagahannya, aku pun mulai jatuh hati padanya. Karena sudah merasa sangat dekat, aku pun nekat mengungkapkan perasaanku padanya. Dan di luar dugaanku, Mas Angga ternyata bersedia menerima cintaku. Katanya semenjak istrinya meninggal, ia selalu merasa kesepian, dan kehadiranku telah mampu mengusir setiap kesepian itu. Aku dan Mas Angga pun menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Meskipun di mata orang-orang, termasuk di mata anak-anak Mas Angga, hubungan kami hanyalah hubungan seorang dosen dengan asistennya. Kami sering menghabiskan waktu berdua. Kami sangat menikmati kebersamaan kami. Aku pun merasa sangat bahagia dengan semua itu. Namun kebahagiaanku tidak berlangsung lama, karena setahun kemudian keluarga Mas Angga meminta Mas Angga untuk segera menikah lagi. Mereka bahkan sudah menyiapkan jodoh untuk Mas Angga. Mas Angga tak kuasa menolak, karena hal itu juga menjadi permintaan dari anak-anaknya. Biar bagaimanapun, anak-anak Mas Angga butuh sosok seorang ibu dalam hidup mereka. Aku merasa patah mendengar hal tersebut. Namun Mas Angga berjanji akan tetap menjalin hubungan denganku meskipun ia sudah menikah nantinya. Aku yang sudah pernah mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah menikah merasa sangat tidak siap untuk mengulangi hal itu lagi. Aku pun menjadi dilema. Di satu sisi, aku sangat mencintai Mas Angga. Namun di sisi lain, aku tak siap berbagi dirinya dengan siapapun. Dan itulah penjelasanku tentang jawabanku padamu, Ben. Tentang jawabanku yang aku tidak tahu apa aku masih punya pacar atau sudah tidak punya pacar lagi. Ucap Mas Arifin mengakhiri ceritanya. Jadi, apa sekarang Mas Angga itu sudah menikah? Tanyaku penasaran. Dia masih menunggu persetujuanku, Ben. Namun, aku belum bisa memberi kepastian. Aku masih dilema. Aku tak mungkin mencegah Mas Angga untuk menikah, karena itu demi kebahagiaan anak-anaknya. Tapi,
aku juga tidak bisa merelakannya hidup bersama orang lain. Jelas Mas Arifin pilu. Tapi bukannya Mas Angga itu berjanji akan tetap bersama Mas Arifin meskipun ia sudah menikah nantinya? Ucapku lagi. Iya, tapi aku yang tidak bisa berbagi dirinya dengan orang lain. Seperti yang aku ceritakan, kalau aku pernah mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki beristri, dan rasanya itu menyakitkan bagiku. Karena itu, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Jelas Mas Arifin. Mungkin memang sudah saatnya Mas Arifin untuk merelakan Mas Angga menikah lagi. Ucapku tanpa sadar. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tanya Mas Arifin. Karena menurutku itu adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Dan karena mungkin setelah itu Mas Arifin akan bisa menemukan penggantinya. Balasku sedikit bergetar. Tak mudah bagiku untuk melepaskan Mas Angga, dan aku tidak akan mudah untuk menemukan penggantinya, ucap Mas Arifin kemudian. Lalu apa yang akan Mas Arifin lakukan sekarang? Tanyaku. Entahlah Ben, aku mungkin butuh waktu untuk memikirkan ini semua. Namun apapun keputusanku hanya bisa kita saksikan pada part berikutnya, jawab Mas Arifin pelan. Baiklah Mas, kita tunggu aja kelanjutannya di part berikutnya, ucapku ringan. Dan kisah ini pun berlanjut ke part berikutnya. Silahkan simak kisah selanjutnya di channel ini, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua.